Selamat malam Jumat insan muda. Beberapa kisah menyeramkan telah kami sadur dalam bentuk cerita yang akan kami bagi dengan insan muda di malam Jumat ini. Untuk edisi kali ini, kami akan menghadirkan cerita tentang seorang supir taksi, kisah tentang sebuah lemari kuno misterius, dan sebuah cerita yang berhubungan dengan informasi tentang daerah Ciwaruga yang kami tayangkan di episode yang lalu. Malam ini juga kami akan menghadirkan dua cerita yang merupakan testimoni dari insan muda di mana mereka mengalami pengalaman menyeramkan di bioskop-bioskop sekitaran kota Bandung. Seperti apa cerita lengkapnya? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja dengarkan cerita pertama untuk malam ini, yaitu sebuah kisah dari seorang supir taksi. Selamat mendengarkan insan muda. Dan ingat, jangan pernah dengerin sendirian. Setelah lulus kuliah, tidak banyak yang aku lakukan. Beberapa lamaran kerjaku ditolak. Aku sempat menganggur hampir 2 tahun. Sampai akhirnya, aku iseng-iseng melamar jadi supir taksi. Ya, awalnya agak sedikit ragu sih. Hingga berjalan 4 bulan, aku mulai terbiasa dengan pekerjaan ini. Semua penumpang dengan berbagai sifat pernah aku antar. Termasuk penumpang yang satu ini. Penumpang yang sampai sekarang menjadi tanda tanya besar untukku. Senin malam sekitar jam 10:30, hujan masih turun. Aku baru saja mengantar penumpang ke daerah Cijerah. Malam itu aku sudah lelah. Aku ingin segera beristirahat. Jadi, aku kendarai taksiku cukup kencang agar cepat sampai tempat biasa aku istirahat. Ketika itu, jalanan sepi. Aku makin menancap gasku. Dan tiba-tiba ada suara teriak kencang menyetop taksiku. Kontan saja aku langsung berhenti. Aku memasukkan gigi mundur. Dan baru saja aku mau mundur, pintu penumpang depan taksiku dibuka. Seorang wanita masuk. Rambutnya panjang sebahu dan basah. Sepertinya dia kehujanan. Wanita itu memakai baju dress tidur berwarna biru muda. Wajahnya cantik. Ya sebagai laki-laki normal,
Jujur, aku tertarik dengannya. Aku pun lanjut majukan mobilku. Wanita itu duduk tegap sambil terus melihat ke arah jalan. Mau diantar kemana, Neng? Tanyaku. Ia pun menjawab, minta diantarkan ke salah satu rumah di Jalan Arca Manik. Jarak yang cukup jauh dari sini. Dia lalu bertanya padaku, apa aku tahu di Arca Manik itu rumah siapa? Ya jelas saja aku tidak tahu. Dan dia memberitahuku, itu adalah rumah salah satu pejabat. Aku sempat mengerutkan dahi. Lanjut, dia bilang bahwa dia adalah istri sahnya pejabat itu. Sampai-sampai dia menyebutkan sumpah demi Tuhan. Di sana aku mulai sedikit terganggu. Sekarang aku jadi berpikir dia hanya orang stres. Aku lalu membuka jendela, mengambil rokokku, dan mulai membakarnya. Iseng aku tawarkan pada wanita itu. Dia menolak dengan alasan bau. Aku lalu bercanda. Gak apa-apa, Neng, bau daripada bau bangke. Setelah aku berkata itu, wanita itu tiba-tiba melihatku. Dia terlihat sangat marah. Memang saya bau bangke ya? Aku mencoba untuk mencairkan suasana lagi. Aku lalu meminta maaf karena khawatir menyinggung perasaannya. Tapi dia tidak mengubrisku. Malah terus saja mengomel selama perjalanan. Ya, agar tidak memperburuk situasi, aku pun memilih diam. Ketika melewati jalan viaduk, tiba-tiba saja wanita itu minta berhenti. Di dekat sebuah pohon besar. Lalu dia minta turun di situ. Aneh. Aku mencegahnya karena di sana cukup sepi. Takutnya malah terjadi apa-apa. Dia pun menuruti apa kataku. Tak jauh, saat melewati jalan Wastu Kencana di depan Pemkot, tiba-tiba wanita itu menunjuk lagi ke sebuah pohon rindang yang besar dan menyuruhku berhenti lagi. Aku perhatikan, dia tersenyum kecil sambil melihat pohon yang rindang itu. Dan dia pun meminta turun di situ. Ya dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, aku melarangnya. Dan berkata, bukannya mau ke Arca Manik, Neng? Ia sempat terdiam, sambil terus melihat pohon itu. Tak lama, ia mengaku setuju. Perjalanan aku lanjutkan. Aku lihat wanita itu kini memperhatikan keluar jalan, seperti mencari-cari sesuatu. Dia menempelkan wajahnya ke kaca sambil setengah badan membelakangiku. Aku masih berpikir dia hanya orang stres saja. Namun,
Hembusan nafasnya membuatku curiga. Sampai di lampu merah, di sebelah kiri taksiku sebuah motor berhenti. Dan tiba-tiba saja menancap gas ketika melihat ke arah taksiku. Sambil mengklakson motornya dan melambaikan tangan, seperti memberikan isyarat. Hah? Aneh sekali. Wanita itu perlahan berbalik, lalu memintaku untuk maju. Kini dia memberikan arah jalan. Dari jalan Riau, aku belok ke jalan yang lain, melewati gedung sate dan tembus ke dekat sebuah masjid besar. Tiba-tiba dia menunjuk ke arah sebuah pohon besar lagi. Kontan aku melihat pohon itu. Tidak ada apa-apa. Dia lalu menyuruhku berhenti tepat di samping pohon besar itu. Dan berkata padaku, ingin berhenti di sini saja. Spontan aku menahannya. Tapi kali ini dia marah sampai mendorong bahuku. Dia memaksa untuk turun, lalu membuka pintu mobil dan keluar. Aku melihat argo menunjukkan 30.750. Dan sebelum menutup pintunya, dia bilang, "Makasih ya Pak atas bantuannya." Begitu pintu ditutup, aku tidak melihat lagi sosok wanita itu. Kontan aku keluar dari mobil mencari ke sekitar. Dan wanita itu kini hilang. Karena di dekat pohon, refleks aku melihat ke atas dan aku melihat sekelebat putih berterbangan di pohon itu. Wajahnya tertutup rambut. Rambutnya panjang dan terurai. Buru-buru aku masuk ke mobil, mematikan argo dan tancap gas. Pikiranku masih kacau kemana-mana. Kepalaku agak sedikit pusing. Sampai tak jauh dari sana, aku mendapat penumpang lain. Aku mencoba untuk tenang. Aku mengantarnya sampai tujuan. Dan anehnya, jumlah argonya itu 30.750. Tidak kurang dan tidak lebih. Sama persis seperti saat aku mengantar wanita itu. Esoknya setelah pulang, aku bercerita kepada teman-temanku. Dan setelah dipikir-pikir, aku baru sadar bahwa dari awal wanita itu naik pun sudah janggal. Di kecepatan tinggi, mana mungkin aku bisa mendengar seseorang memanggil. Dan itu terdengar jelas. Dan sangat keras sekali. Siapa sebenarnya wanita itulah yang masih jadi pertanyaan besar untukku. Di mana dia mengaku mantan istri seorang pejabat yang cukup terkenal. Sampai dia berani bersumpah demi Tuhan.
aku Rida. Aku punya pengalaman serem nih, tapi sebenarnya kejadiannya tuh bukan di tempat yang aku kira bakal ada hantunya. Jadi kejadian di bioskop. Waktu itu aku nonton sama pacar di salah satu bioskop yang ada di mall. Kebenaran nontonnya tuh nonton midnight dan pas banget nontonin film hantu. Emang sih kesannya kayak mancing deket sama yang serem-serem. Tapi semuanya tuh cuma kebenaran karena aku sama pacar aku tuh nggak tahu mau ngapain lagi. Ya udah, akhirnya kita nonton film yang jam 10 malam dan aku tuh nontonnya di jajaran kedua dari belakang dan duduknya di tengah. Sebenarnya filmnya sih biasa aja. Sampai pas di tengah-tengah film, tahu-tahu ceduk-ceduk gitu, kayak ada yang nendang dari belakang kursi. Awalnya aku biarin, tapi kok makin lama makin sering ya. Aku kesel banget dan akhirnya nengok ke belakang buat marahin orang itu kan. Tapi pas ngeliat ke belakang tuh gak ada siapa-siapa ternyata. Padahal beneran deh, dari tadi tuh kerasa banget kursinya tuh ditendang-tendang dari belakang. Akhirnya aku langsung kasih tau pacar aku dan aku cepet-cepet tarik dia buat pulang. Sumpah serem banget. Sebuah benda ternyata juga menyimpan banyak cerita. Sebuah benda juga mungkin pernah menjadi saksi sebuah kejadian yang terjadi di sekelilingnya. Pemikiran ini akhirnya aku yakini. Karena sebuah kejadian yang aku alami sendiri. Pengalaman ini bermula ketika ayah dan ibuku membeli sebuah lemari antik dari sebuah pasar lowak di Jakarta. Kedua orang tuaku memang kolektor barang-barang antik. Hampir semua barang-barang yang menghiasi rumah kami adalah barang-barang kuno. Tapi ada sesuatu yang aneh dengan lemari yang baru saja mereka beli ini. Lemari ini saat pertama kali dibawa ke rumah kami saja sudah menelan korban. Dua pegawai ayahku yang mengangkat lemari itu, jari tangannya patah ketika tiba-tiba lemari yang sedang mereka angkat mendadak menjadi lebih berat dan jatuh menimpa tangan mereka. Tidak hanya sampai di situ keanehan yang terjadi. Sampai akhirnya aku juga mengalami kejadian yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku ingat betul malam itu. Sekitar tengah malam, aku yang sedang sibuk dengan tugas kuliahku di kamar, mendengar jeritan seorang wanita meminta tolong dari arah ruang tengah. Om, tolong, jangan bunuh kami. Jangan, tolong, jangan Pak, tolong jangan Pak.
itu? Pertama aku pikir kakakku yang laki-laki sedang menonton TV di luar. Karena suaranya yang kencang, akhirnya aku memutuskan untuk keluar dan mengingatkan kakakku untuk mengecilkan volume TV karena sudah malam. Tapi saat aku keluar, tidak ada siapa-siapa di sana. Gelap. TV pun dalam keadaan mati. Sambil kebingungan, aku kembali masuk ke kamar. Belum sempat aku duduk kembali di depan komputerku. Astagfirullah. Aku mendengar suara itu berasal dari ruang tengah. Setengah terburu-buru aku langsung kembali keluar kamar. Lalu kunyalakan lampu ruang tengah dan kuperhatikan seluruh ruang tengah rumahku itu. Dan saat ku melihat lemari baru itu, aku melihat pintu lemari terbuka. Ku dekati lemari itu, lalu ku tutup pintunya. Astagfirullah. Saat kedua pintu lemari itu ku tutup. Aku melihat sesosok wanita dengan baju yang berlumuran darah berdiri di belakangku. Dia menatapku dengan wajah yang ketakutan. Tak sampai sedetik, secara refleks aku langsung menutup mukaku. Astagfirullah. 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 Badanku seketika lemas. Aku tak berani melihat ke arah pintu kaca lemari itu lagi. Secepat mungkin aku langsung membalikkan badan dan berjalan menuju kamar orang tuaku. Ku ketuk sekencang mungkin. Tak berapa lama kedua orang tuaku membuka pintu. Sambil menangis aku menceritakan apa yang baru saja aku alami. Mereka berdua yang terlihat masih mengantuk mencoba menenangkanku dan memelukku. Setengah jam kemudian, samar-samar aku mendengar suara wanita berteriak lagi. Tolong! Tolong! Tolong, Pak! Jangan bunuh kami! Ambil saja semua yang kalian mau. Tolong, Pak! Wanita itu berteriak sambil menangis. Aku yang masih ketakutan langsung memeluk ibuku. Aku bertanya kepada mereka berdua, apakah mereka juga mendengar apa yang kudengarkan? Mereka kompak menganggukkan kepala. Tanpa berlama-lama, ayahku langsung keluar dari kamar dan mencari dari mana asal suara itu.
lagi-lagi. Kami tak mendapati apa-apa di sana. Setelah itu ayah kembali mengajak aku dan ibu kembali ke kamar dan tidur. Tidak ada kejadian aneh lagi malam itu. Esoknya ayah yang juga penasaran. Ayah yang juga penasaran mencoba bertanya kepada beberapa pegawai dan pembantuku. Apakah mereka mendengar suara yang malam tadi kami dengar? Mereka semua kompak menjawab tidak pernah. Mereka sama sekali tidak pernah mendapati kejadian yang seperti kami alami malam tadi. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah berani lagi tidur sendirian di kamar. Pembantuku Mbak Wari, aku minta untuk tidur di kamarku menemaniku. Tidak ada kejadian aneh lagi yang terjadi 2 minggu setelah malam itu. Sampai akhirnya suatu malam, aku yang sedang menemani ayahku menonton TV di ruang tengah dikejutkan dengan suara yang sama. Bukan hanya suara. Aku dan ayahku melihat sosok yang mengenakan baju berlumuran darah berdiri di samping kami. Ekspresi wanita itu masih ketakutan. Ayah langsung memelukku dan menutup pandanganku. Aku mendengar dia membaca doa-doa. Tak lama kemudian dia bertanya padaku, apakah sosok wanita itu adalah sosok yang aku lihat beberapa waktu yang lalu. Aku hanya menganggukkan kepala. Saat ayah akan keluar untuk memanggil salah satu pegawainya, kami berdua terdiam di depan kaca yang ada di pintu lemari itu. Melihat sesosok perempuan sedang berteriak minta tolong dan posisinya terikat di sebuah kursi. Dia seperti sedang disiksa. Wajahnya penuh memar.
juga seorang laki-laki yang sudah terkulai lemas di sebuah kursi. Dan kami melihat sebilah pisau menancap di lehernya. Perempuan itu juga terlihat seperti sedang disiksa terus-menerus. Dipukuli, ditendangi hingga jatuh dari kursinya, diangkat kembali, dan terus dipukuli berulang-ulang. Dia berteriak kesakitan dan minta tolong supaya berhenti untuk disiksa. Tapi sekali lagi, yang anehnya adalah kami tidak bisa melihat siapa yang melakukannya. Tidak ada sosok lain di bayangan kaca itu. Tidak ada. Beberapa menit kemudian, perlahan-lahan bayangan itu mulai memudar dan hilang begitu saja. Kami masih terdiam lama sekali di depan kaca itu, hingga ibu memanggil kami berdua. Keesokan harinya, aku melihat ayah berdiri di depan lemari itu bersama seorang temannya. Setelah melihat aku, dia memanggilku dan menceritakan kalau temannya itu mempunyai kemampuan untuk melihat hal-hal gaib, dan menceritakan kalau lemari itu merupakan saksi bisu sebuah pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan pada sebuah keluarga yang dirampok. Dan perempuan yang kami lihat adalah korban perampokan itu yang berusaha menceritakan pada kami apa yang telah dia alami. Tanpa pikir panjang, setelah kejadian itu, ayahku langsung menjual lagi lemari yang ada di ruang tengah tersebut. Gue punya kejadian serem nih di bioskop. Gila, ada tempat rame loh. Jadi gini ceritanya. Waktu itu gue nonton sama teman-teman midnight gitu. Waktu itu kita berlima. Ya seru-seruan aja. Karena studionya kosong, kita kira milih duduk di tengah, gak terlalu atas. Pas masuk, cuma kita doang nih yang nonton. Tapi pas filmnya mulai, gue lihat sekilas kayak ada penonton lain masuk dan duduk di belakang kita. Pas ada adegan yang lucu, gue juga sempat dengar kalau penonton di belakang itu ketawa-ketawa. Malah sayup-sayup. Sepanjang film kayak rame banget ngobrol di belakang. Nah, yang parahnya, beres film dan lampu mulai menyala, gue otomatis kembali ke belakang sambil meriksa takut ada barang yang jatuh dari tas. Tapi gak ada siapa-siapa di sana. Padahal jelas-jelas tadi ada suara sama bayangannya. Dan gak mungkin mereka keluar. Soalnya pintu masuk dan keluarnya pasti lewat depan. Karena penasaran, gue tanya sama teman-teman, apa mereka lihat tadi penonton yang di belakang kita keluar? Mereka cuma bilang kalau dari tadi kita itu nonton cuma berlima. Sampai sekarang masih parno nih kalau nonton malam-malam lagi.
Masih di Nightmare Side Ardan FM. Bagaimana insan muda? Pernah juga mengalami kejadian yang sama ketika kamu menonton di salah satu bioskop di kota Bandung? Konon, para makhluk halus ini memang sangat menyukai tempat-tempat yang berbentuk teater ataupun tempat-tempat yang sering digunakan untuk pementasan seni. Konon, tempat-tempat seperti inilah yang mempunyai aura mistis yang sangat kuat. Mulai berhati-hatilah insan muda saat kamu berada di tempat-tempat seperti yang kami tadi sebutkan. Kami masih punya satu cerita terakhir untuk malam hari ini. Sebuah cerita tentang pengalaman seorang insan muda yang kos di daerah Ciwaruga. Malam minggu kemarin, dia datang langsung kepada kami untuk menceritakan kejadian yang mereka alami. Dan mereka memberanikan diri untuk bercerita di mana kami membahas tentang daerah Ciwaruga. Berikut cerita lengkapnya. Tanggal 7 Juli minggu lalu, aku mendengarkan yang saat itu membahas tentang jalan Ciwaruga. Aku jadi teringat pengalamanku di jalan itu dan membawaku untuk bercerita langsung dengan pengalaman ini. Aku alami 2 minggu yang lalu. Saat itu, aku pindah ke kosan baruku yang bertempat di daerah Ciwaruga. Tempatnya memang agak sedikit kecil. Ya, sesuailah dengan harganya. Terletak di dalam gang dan di depannya ada sebuah rumah dengan banyak pohon besar dan rindang. Cukup aneh. Ada rumah dengan pohon yang sangat besar-besar di dalam gang. Kamarku terletak di lantai 2. Dari jendela kamarku, aku bisa melihat halaman depan. Yang aneh dari daerah ini adalah
ada banyak sekali kucing. Bukan hanya 1 atau 2, tapi bisa sampai 20 ekor. Pemilik kosanku pun bilang, kalau kucing-kucing ini jangan diganggu. Biarkan saja berkeliaran seperti itu. Beberapa hari sudah aku lewati dengan kucing-kucing yang berkeliaran bebas keluar masuk kamarku. Sampai suatu saat, ketika teman-temanku datang ke kosan dan kita sedang makan bersama, ada satu kucing yang masuk ke kamarku dan mengambil ayam goreng yang tinggal satu-satunya. Spontan aku langsung mengejarnya. Bahkan aku sampai melempar sepatuku. Tapi kucing sial itu keburu kabur. Dasar kucing sialan. Cukup kesal karena sekarang kucing-kucing itu mulai mengganggu. Dan esok harinya, ketika aku dan teman-temanku berkumpul, kucing itu datang lagi. Kali ini aku berhasil menangkap kucing sial itu. Sekedar iseng dan sambil balas dendam juga, aku mempunyai ide untuk menjadi kucing itu. Aku memberi balsam di bagian pantat kucing itu. Kucing itu terlihat lari terbirit-birit kepanasan. Kami semua tertawa melihat tingkah laku kucing itu. Cukup menghibur. Ketika sedang asik tertawa, di luar ada satu pria yang melihat kita menjadi kucing itu. Dia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja lalu pergi. Malamnya setelah temanku pulang semua, entah kebetulan atau bukan, di kosanku hanya tinggal aku sendiri. Penghuni lain kelihatannya belum pulang. Namun, malam itu, aku rasakan tidak seperti malam-malam biasa. Mungkin hanya perasaanku saja. Aku coba mengisi waktu dengan menonton DVD. Dan tiba-tiba, loh, kok mati lampu? Tapi, kulihat keluar, rumah yang lain lampunya menyala. Apa mungkin ngejepret ya? Aku coba turun untuk mengecek. Di lorong menuju keluar, langkahku terhenti ketika aku melihat seorang sudah berdiri di depan. Yang terlihat hanya seperti siluet saja. Ya, karena aku pikir sudah ada yang mengeceknya, aku pun kembali ke kamar. Belum sempat aku masuk ke kamar. Aku melihat Zilo baru datang. Oh, berarti yang tadi aku lihat di depan itu Zilo. Zil, mati lampu ya? Tanyaku. Zilo hanya menatapku lalu pergi kembali ke kamar.
banget tuh orang. Apa ya? Aku pun masuk ke kamar. Karena gak ada kerjaan, aku coba untuk tidur saja. Dan aduh, berisik banget nih kucing-kucing. Aku lihat keluar jendela. Astaga, kucing-kucing itu banyak sekali. Berada di halaman dan mengeong-ngeong. Aku bisa melihat mata-mata kucing itu yang menyala. Karena berisik, aku turun ke bawah. Lalu aku tendangi kucing-kucing itu. Hush! Pergi lo! Hush! Hush! Pergi gak? Berisik! Hush! Aku sedang mengusir kucing-kucing itu. Tiba-tiba dari arah belakang aku mendengar suara seorang wanita yang berkata, "Jangan ganggu." Jangan ganggu. Suara wanita itu seperti suara orang sesak nafas dan tercekik. Kontan aku melihat ke belakang. Astaga, di lorong itu aku melihat seseorang yang perlahan-lahan mulai mendekatiku dan semakin mendekat. Suara kucing-kucing itu pun semakin kencang menggema. Zil! Jilo! Jil! Zilo! Aku mencoba memanggil Zilo. Tapi tidak ada jawaban. Sampai akhirnya sosok itu sudah ada di depanku. Kini wajahnya mulai terlihat. Di depanku kini aku melihat seorang wanita. Wajahnya sangat pucat. Kantung matanya berwarna kemerahan. Dan mengeluarkan darah. Wanita itu kini menatapku tajam. Badanku kaku tak bisa bergerak. Sampai akhirnya, tidak tahu kenapa, aku pun tak sadarkan diri. Esoknya, saat aku terbangun, aku sudah berada di kamarku. Beberapa teman kosanku terlihat sedang mengaji. Aku juga melihat ada Pak Ustadz dan juga pemilik kosanku. Aku lalu menceritakan kejadian yang aku alami semalam. Aku pun merasa ini ada hubungannya
ini ada hubungannya dengan kucing yang aku jaili. Dan pemilik kosanku pun membenarkannya. Dia bilang bahwa kucing-kucing ini jangan diganggu. Warga sini sudah pada tahu tentang hal itu. Jika tidak, ya kejadian seperti ini. Lanjut pemilik kosanku bilang bahwa pemilik kucing-kucing ini adalah seorang wanita yang tinggal di depan kosan. Yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Dia sangat sayang dengan kucing-kucing itu. Dia meninggal karena suatu penyakit. Katanya, dia tidak bisa berinteraksi dengan banyak orang. Karena penyakit sesak napasnya ini bisa kambuh. Dan hanya kucing-kucing itu temannya. Lalu, pemilik kosanku menyarankan aku untuk membeli sesajen dan diberikan ke rumah depan itu. Agar aku tidak diganggu lagi. Sampai beberapa hari ke depan, aku masih bisa merasakan hal-hal yang aneh. Bahkan temanku sekarang bilang aku menjadi lebih emosional. Juga ada yang bilang aku sepertinya ketempelan sesuatu. Aku menelpon ibuku. Bahkan ibuku pun bilang bahwa sepertinya aku memang diikuti makhluk halus itu. Lalu membujukku untuk memberi sesajen ke rumah depan itu. Karena aku tidak percaya setelah kejadian waktu itu, sampai saat itu, aku tidak memberikan sesajen ke rumah depan itu. Sampai akhirnya, ketika suatu malam, aku pulang dengan motorku, melewati jalan Ciwaruga yang dikelilingi pohon bambu itu. Awalnya aku tidak merasakan apa-apa. Dan tiba-tiba saja terdengar kucing. Aku mencoba mencari-cari ke sekitar. Dan di depanku, aku melihat sesosok wanita yang sedang berdiri. Dan jelas sekali dari mukanya, itu wanita yang sama seperti waktu itu. Aku langsung menancap gasku. Tapi kini motorku terasa sangat berat sekali. Aku menengok ke belakang dan wanita itu kini berada di jok belakangku. Semakin kencang aku gas motorku. Hingga akhirnya sampai di tempat yang agak ramai. Dan sosok itu pun hilang. Sampai di kosan, aku langsung berlari ke kamarku. Saat aku buka pintu kamar kosan, astaga! Aku melihat wanita itu lagi. Berdiri di dalam kamarku. Aku langsung berlari masuk ke kamar Zilo temanku. Dan sampai akhirnya, karena takut,
Aku pun tidur di sana. Esoknya, aku agak sedikit demam. Namun, aku memaksakan diriku ke pasar untuk mengikuti saran dari pemilik kosan dan warga serta ibuku untuk memberikan sesajen. Setelah membelinya, aku pun ke rumah depan itu. Aku disambut seorang nenek. Aku memberikan sajian itu kepada nenek itu sambil meminta maaf. Lanjut, nenek itu berkata kalau kejadian kemarin jadikan sebagai pelajaran buatku. Syukurlah, setelah itu, sampai sekarang, aku merasa tenang. Dan aku lebih membiasakan lagi diriku dengan kucing-kucing ini.